Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya pastinya ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita kali ini, Ibu akan membahas tentang sesuatu yang semoga akan bermanfaat bagi kalian maupun saya sendiri. Baik, sebelum lanjut ke materi pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya kita lebih mengenal satu sama lain. Kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, perkenalkan, nama Ibu Syifatul Nabila. Ibu mahasiswi semester 4 di Universitas Indonesia. Tempat tinggal Ibu itu ada di Pandeglang, Banten. Ada yang pernah ke Banten nggak? Baik, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan suatu layanan BK, yaitu layanan informasi. Nah, di sini ada yang sudah tahu atau pernah mendengar apa sih layanan informasi itu? Nah, layanan informasi adalah layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membekali individu dari berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan dan konseling yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik, anggota keluarga, dan masyarakat. Atau yang lebih sederhananya adalah layanan yang memberikan satu hal yang mungkin anak-anak tidak mengetahui atau anak-anak sudah mengetahui tapi masih sebagian atau masih setengahnya, sehingga nantinya apa yang Ibu sampaikan hari ini akan menjadi pengetahuan atau wawasan bagi anak-anak. Nah, sehingga anak-anak menjadi lebih tahu lagi dan menghindarkan dari hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan sendiri itu materinya berjudul tips memilih jurusan. Di sini ada yang udah tahu nggak apa sih jurusan itu? Atau udah ada rencana nih jurusannya mau kemana atau universitasnya kemana? Mungkin kalian bisa berbagi atau sharing sama teman-teman kalian atau sama Ibu sendiri gitu kan ya. Nah, kenapa sih memilih jurusan itu sangat penting? Karena ketika kita tidak tahu tentang jurusan itu, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang tentunya akan merugikan diri kalian sendiri. Contohnya, yang pertama, ketika kalian tidak memilih jurusan yang baik dan tidak sesuai passion kalian, maka pasti nanti pas kuliahnya kalian akan mempelajari sesuatu yang pastinya tidak sesuai ya sama minat dan bakat serta kemampuan kalian. Nah, setelah itu pasti akan membuang-buang waktu dan biaya kan. Nah, setelah itu kalian akan mengalami menurunnya daya tahan terhadap tekanan, konsentrasi, dan menurunnya daya juang. Jadi kalian itu merasa kayak capek, terus misalnya kalian akan merasa seperti ingin berhenti karena kalian ya tidak mengetahui ya jurusan kalian itu tidak sesuai minat kalian gitu. Ketika jurusan itu tidak sesuai minat kalian, maka kalian akan merasa tidak betah gitu kan ya. Kayak misalnya kalian itu misalnya di pelajaran matematika, ketika kalian tidak sesuai dengan pelajaran matematika, pasti kalian akan merasa cepat bosan atau misalnya kalian pengen cepet-cepet selesai gitu ya pelajarannya. Nah, seperti itulah ketika kalian salah memilih jurusan. Untuk menghindari hal-hal negatif tadi, maka saya akan memberikan tips-tips apa saja yang digunakan untuk memilih jurusan. Yang pertama itu adalah sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat dan bakat kalian. Misalnya kalian itu minat dan bakatnya itu kalian suka di bidang olahraga. Nah, maka jurusannya itu misalnya ke penjaskes, atau misalnya kalian nanti suka terhadap menggambar gitu ya, maka kalian akan masuk ke bidang seni atau misalnya ke arsitek gitu kan. Nah, lalu misalnya kalian itu suka berbicara atau suka bersosialisasi misalnya gitu kan, mungkin kalian akan bisa menjadi guru, atau misalnya kalian kayak jurusan pendidikan, atau misalnya kalian ke jurusan ilmu komunikasi. Nah, yang kedua itu ini nih yang paling penting, jangan ikut-ikut teman. Kenapa? Karena pastinya minat dan bakat kalian itu pasti akan berbeda dengan teman kalian ya kan.
tidak selamanya fashion kalian itu akan sama dengan teman kalian. Oleh karena itu, memilih jurusan itu jangan ikut-ikut teman, tapi harus sesuai fashion kalian sendiri. Itu ya. Nomor 3 itu harus mempertimbangkan kemampuan orang tua membiayai kuliah. Misalnya kalian itu pengen ke jurusan kedokteran, misalnya kan jurusan kedokteran pasti kan mahal ya, dan mungkin takutnya bukan nggak boleh sih, tapi takutnya nanti misalnya kalian itu ke tengah-tengahnya kalian tidak mampu gitu ya, atau gimana. Terus takutnya yang ditakutkan adalah nanti kalian berhenti di tengah jalan gitu kan, istilahnya kan buang-buang waktu dan uang gitu kan. Nah, kalau yang keempat itu mempelajari PTN atau PTS yang akan kamu tuju gitu ya. Jadi misalnya ketika kalian memilih jurusan, misalnya kalian ke UI nih. Nah, di UI itu standar nilai SBMPTN itu berapa gitu kan. Atau misalnya kalian mau ke jurusan seni budaya gitu kan. Nah, seni budaya ini lebih bagusnya di universitas mana misalnya, seperti itu. Nah, lalu yang kelima itu ada peluang karir di masa mendatang. Maksudnya adalah ketika kalian memilih jurusan, kalian harus udah tahu nih nanti kalau udah lulus tuh kalian akan kemana gitu kan. Misalnya kalian memilih jurusan pendidikan. Nah, ketika lulus pasti akan menjadi seorang guru. Atau misalnya kalian memilih jurusan kedokteran. Setelah lulus pasti memilih memilih profesi dokter misalnya, seperti itu. Nah, itulah beberapa tips untuk memilih jurusan ya, agar terhindar dari dampak-dampak negatif yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ada jurusan kuliah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jurusan kuliah IPA atau Sains dan Teknologi, atau yang disingkat itu Saintek. Nah, lalu yang kedua itu ada kelompok jurusan kuliah IPS atau Sosial dan Humaniora atau Sosum. Nah, ketika kalian itu akan memilih jurusan, waktu pemilihan kalian itu akan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu Saintek dan Sosum. Kalau Saintek itu lebih ke IPA dan Sosum itu lebih ke IPS gitu ya. Nah, itu tadi merupakan sekilas tentang tips memilih jurusan. Mungkin kalau kalian masih bingung atau masih belum paham, mungkin kalian bisa bertanya ya. Nanti jangan rebutan ya, nanti bertanyanya kalian bisa mengacungkan tangan. Nanti akan saya tunjuk dan kalian silakan untuk memberikan pertanyaan kalian. Baik, sepertinya untuk materi hari ini sudah cukup. Mungkin kalau masih ingin bertanya-tanya lagi, nanti kalian boleh searching di Google atau misalnya di YouTube, atau bisa tanya-tanya ke kakak kelas kalian yang sudah lulus untuk menambah pengetahuan kalian tentang dunia perkuliahan atau tentang apa sih jurusan itu gitu kan, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang jurusan kuliah. Baik, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. 10个女subscribe 10个女 subscribe